Bayangkan, setiap rupiah yang kamu pegang bukan hanya angka, tapi juga potensi pahala yang berlipat ganda. Penasaran gimana caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat fillah. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kali ini kita mau ngobrol santai tapi penting banget, yaitu tentang bagaimana mengelola uang agar makin berkah dan tentunya nggak keteteran. Jujur deh, siapa sih yang nggak pengen punya keuangan yang stabil, bisa nabung buat masa depan, bahkan bisa berbagi rezeki ke sesama? Nah, kuncinya ada pada pengelolaan yang bijak dan sesuai dengan prinsip Islam. Pertama, niatkan setiap rezeki yang kita dapat sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan niat yang benar, insya Allah, Allah akan mudahkan urusan kita. Lalu, jangan lupakan zakat. Zakat bukan hanya kewajiban, tapi juga pembersih harta. Dengan berzakat, harta kita akan semakin berkah dan dijauhkan dari sifat kikir. Selain itu, penting juga untuk membuat anggaran bulanan. Catat semua pemasukan dan pengeluaran. Prioritaskan kebutuhan pokok, lalu alokasikan dana untuk tabungan dan investasi. Investasi yang dimaksud di sini bukan hanya investasi duniawi, tapi juga investasi akhirat, seperti bersedekah dan membantu orang yang membutuhkan. Ingat, harta yang kita miliki hanyalah titipan, jadi manfaatkanlah sebaik mungkin untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindari riba dan segala bentuk transaksi yang haram. Pilihlah lembaga keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip Islam. Dengan begitu, kita bisa tenang dan yakin bahwa uang kita dikelola dengan cara yang benar dan penuh keberkahan. Selanjutnya, mari kita bahas tentang bagaimana menghindari kebiasaan boros. Boros adalah salah satu penyakit yang bisa menghancurkan keuangan kita. Seringkali kita tergoda untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu kita butuhkan. Nah, untuk mengatasinya, coba deh terapkan prinsip kebutuhan versus keinginan. Sebelum membeli sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar kebutuhan atau hanya sekedar keinginan sesaat? Jika hanya keinginan, coba tunda dulu. Kalau setelah beberapa hari masih terasa penting, baru deh dipertimbangkan lagi. Selain itu, hindari berutang yang tidak perlu. Utang bisa menjadi beban berat jika tidak dikelola dengan baik. Usahakan untuk selalu membayar utang tepat waktu agar terhindar dari riba dan denda. Kalaupun terpaksa berutang, pilihlah utang yang produktif, misalnya untuk modal usaha. Jangan lupa juga untuk selalu bersyukur atas rezeki yang kita dapat. Dengan bersyukur, insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmatnya kepada kita. Jangan pernah merasa kurang atau iri dengan rezeki orang lain. Setiap orang memiliki rezekinya masing-masing. Fokuslah pada apa yang kita miliki dan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas diri. Dengan begitu, insya Allah rezeki kita akan semakin berkah dan melimpah. Ingat, kunci utama dalam mengelola keuangan adalah disiplin dan konsisten. Buatlah rencana keuangan yang realistis dan ikuti dengan sungguh-sungguh. Jangan mudah tergoda dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan, terutama jika tidak sesuai dengan prinsip Islam. Terakhir, jangan lupakan pentingnya berbagi dengan sesama. Sebagian dari rezeki yang kita dapat adalah hak orang lain. Dengan bersedekah, kita tidak hanya membantu orang lain, tapi juga membersihkan harta dan membuka pintu rezeki yang lebih luas lagi. Sedekah tidak harus berupa uang. Kita bisa bersedekah dengan tenaga, waktu, atau bahkan senyuman. Yang terpenting adalah ikhlas dan tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain bersedekah, kita juga bisa membantu orang lain dengan memberikan pinjaman tanpa riba. Jika ada teman atau saudara yang sedang kesulitan keuangan, bantulah mereka dengan pinjaman yang ringan dan tidak memberatkan. Dengan begitu, kita bisa membantu mereka keluar dari kesulitan dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, hidup ini hanyalah sementara. Harta yang kita kumpulkan di dunia tidak akan kita bawa mati. Yang akan kita bawa adalah amal ibadah dan kebaikan yang kita lakukan selama hidup. Jadi, manfaatkanlah harta kita sebaik mungkin untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempersiapkan bekal untuk akhirat. Dengan mengelola keuangan secara bijak dan sesuai dengan prinsip Islam, insya Allah hidup kita akan semakin berkah, tenang, dan bahagia. Gimana sahabat Filah? Semoga tips ini bermanfaat ya.
Jangan lupa like, komen, dan share video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Dan yang paling penting, jangan lupa doakan saya agar selalu istiqomah dalam berbagi ilmu yang bermanfaat. Jazakumullahu khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.